Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk teman-temanku semua. Ini adalah power yang mau kita kirim ke Ponorogo. Sudah kita upload kemarin. Kita sudah menggunakan beban sesuai dengan permintaan. Dan ternyata ternyata harus kita tambah transistor final dulu. Ini yang driver A atau driver yang sebelah kiri yang atas ini kita tambah transistor final 2 set dulu. Nah, yang B, yang channel B itu kan kita tidak pasang atau dari awal memang kita kurangin 2. Nah, tadinya channel A juga kita kurangin 2. Setelah kita kasih beban 8 ohm kali 2 atau 4 ohm ketemunya itu over panas dulu. Nah, panasnya sampai berapa? Panasnya sampai lebih dari 70 derajat Celcius. Padahal untuk SOP dari transistor final Toshiba tidak boleh lebih dari 70 derajat Celcius. Kalau lebih dari 70 derajat Celcius maka transistor ini akan rusak. Awalnya tidak langsung mati atau tidak langsung kebakar, tapi pada melepuh di bagian atasnya dulu. Nah, itu tandanya kalau over panas. Karena power ombro itu power rakitan, khususnya power rakitan yang kita rakit itu kita memang sengaja meminimalisasi sensor. Karena kalau kita prinsipnya seperti ini dulu. Kalau mau yang profesional mending kita pasang power build up yang banyak sensornya. Sensor over panas ada namanya sensor overheat. Jadi kalau transistornya terlalu panas akan protek. Nanti kalau misalkan sudah adem lagi, nah proteksinya akan lepas atau akan nyala lagi seperti itu. Nah, karena power ombro di tempat kami kita sarankan hanya untuk katakan sound system dengan kekurangan voltase listrik misalkan, atau kita menggunakan daya listrik. Yang daya listrik tahu sendiri untuk voltasenya tidak maksimal. Nah, kita tidak bisa menggunakan power build up karena power build up kita tahu semua banyak sensornya. Jadi sensor suhu, sensor clarity, terus macam-macam sensor ada di situ. Dan kalau menggunakan tegangan listrik kurang, maka power itu tidak berfungsi, sama sekali tidak berfungsi. Kalau HZ-nya kurang, maka power itu juga kurang maksimal berfungsinya. Nah, karena kita meminimalisir sensor, maka yang terjadi ya seperti ini dulu. Kalau kelebihan beban akan over panas. Nah, over panasnya ini kita harus tentukan dari awal. Jangan sampai over panas dan mengakibatkan terlalu panas dan tidak mati atau tidak kebakar atau tidak terdeteksi seperti itu. Kalau tidak terdeteksi maka ya akan terjadi chaos atau kebakar seperti itu tuh. Oke, jadi kita harus pastikan sebelum power ini kita rilis, kita tes benar-benar beban maksimal. Dan kita memang selalu tidak sarankan memberikan beban pada power amplifier yang kita rakit itu lebih dari 4 ohm. Jadi kita maksimal hanya 2 speaker atau 4 ohm saja. Kita tidak sarankan untuk menggunakan 4 speaker atau 3 speaker. Itu ya dulur untuk pengalaman kami, karena kita menggunakan power rakitan hanya untuk tegangan yang kurang atau hanya untuk listrik yang kurang maksimal, maka
kita memang meminimalisasi sensor. Kalau tegangan listriknya oke, baik siang ataupun malam, tegangannya tetap 220 atau minimal 200 lah. Atau dibawa di desa lain atau di tempat lain, di tempat job lain, tegangannya tetap bagus, ya pakai power build up. Atau menggunakan gensetnya bagus tegangannya, atau gensetnya udah kuat. Kalau memang masih mau pakai power rakitan, boleh pakai power rakitan yang banyak sensornya. Karena sekali lagi dulur, di channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, khususnya saya sendiri itu tidak fanatik power ombro atau tidak fanatik power rakitan, juga tidak fanatik kepada power build up. Jadi bagaimana cara membuat sound system yang bagus? Dengan cara apa? Dengan cara penyesuaian dana. Jika dananya bagus, ya yang pertama kali kita pikirkan adalah gensetnya, tegangan listriknya, atau setrumnya. Kalau setrumnya kita sudah bisa bangun bagus, maka powernya kita bisa pilih power yang bagaimana. Ya sebaiknya menggunakan power build up jika powernya listriknya bagus. Tapi kalau listriknya belum bisa bikin atau belum bisa menciptakan listrik yang bagus, atau masih seadanya listrik PLN katakan, yang voltasenya siang malam beda karena yang menggunakan atau pemakainya bebannya banyak, ya sebaiknya kita menggunakan power rakitan saja. Masalah mantap atau tidak itu nggak ditumpukan pada power saja dulu. Power boleh rakitan, pengen mantep, speakernya kita maksimalkan, box speakernya kita kasih box yang bagus, pasti hasil akhirnya ya nggak kalah bagus, hasilnya bisa mantap. Power boleh rakitan, setrum boleh kurang, setrum boleh menggunakan PLN, akan tetapi equipment aksesorisnya kita pasang yang bagus, mixernya, equalizernya, crossovernya, kabel-kabelnya, box speakernya kasih yang bagus, jamin suaranya bisa bagus juga gitu tuh. Apalagi atau lebih-lebih tegangan listriknya bagus, gensetnya bagus, bisa menyiapkan genset yang silent, yang profesional, powernya kita pilih yang mungkin kelas TD atau kelas digital lah istilahnya. Nah itu baru bisa mendapatkan suara yang sempurna. Tentunya box speakernya juga yang sesuai. Nah tinggal bagaimana cara kita men-settingnya. Equipment bagus, listrik bagus, power bagus, speaker bagus, nyetingnya kurang pas, ya belum tentu mantap sound system itu tuh. Makanya kita itu harus tetap terus belajar dan belajar terus. Nah, belajarnya dari mana? Kalau untuk sound system khususnya dulur, itu kita harus pinter-pinter untuk nonton video seperti video dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali atau video-video sound profesional yang lain yang lebih profesional banyak. Kalau untuk Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali mah hanya channel yang bagaimana cara mensiasati dana cekak suaranya bisa paling tidak bisa dipakai untuk sound hajatan. Nah seperti itu dulu. Beda dengan istilahnya YouTuber lain tentang sound system yang lebih profesional. Tetap kita sarankan tonton video, tetap belajar dari video-video yang diupload. Bukan hanya dari saya aja, tapi yang lebih profesional banyak tentunya. Terus yang pertama itu, yang kedua sering praktek. Yang ketiga biasanya kita sering mendengarkan sound yang lebih profesional atau suaranya seperti apa, atau sound yang
kita harus punya sudah mantap target itu. dari sound yang lebih profesional. Nyesnya kayak gimana toh, tesnya kayak gimana, deknya kayak gimana, glernya kayak gimana, lernya kayak gimana, lepnya kayak gimana. Nah, kita harus punya target sama seperti apa yang kita dengar di sound lain yang sudah profesional. Nah, tentunya kita harus meluruk, kita harus nyambangi, kita harus meluru, kita harus datang ke tempat hajatannya sound yang sudah mantap, atau teman kita, tetangga kita soundnya yang udah jos, ada job di mana, kita datang main, ikut mendengarkan, ikut bantuin loading dan lain-lain. Nah, kita jangan sampai menimbulkan apa ya istilahnya perpecahan, justru kita menjalin persahabatan sama yang lebih profesional. Nah, itu lebih bagus kalau menurut kami. Oke dulur, mungkin itu saja pengalaman dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.